Oke, mungkin kita mulai dari pertanyaan yang mendasar ya. Indonesia dikenal sebagai sistem pemerintahannya yang demokratis. Jadi, apakah Bapak bisa menjelaskan ke teman-teman di sini apa sih itu demokrasi dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia saat ini? Teman-teman sekalian, apa sih demokrasi itu sebetulnya? Ada yang mau beri sama saya jawaban? Saya izin menjawab, Pak Anies. Jadi demokrasi adalah di mana sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Ya. Saya Kisha Sampingan Diana dari SMA Negeri 3 Jakarta. Menurut saya itu demokrasi merupakan suatu tatanan pemerintah untuk membebaskan rakyat dalam bersuara. Ya. Izin sebelumnya perkenalkan saya Indra Hadi Sasabila dari SMA Negeri 3 Jakarta. Di sini demokrasi adalah sistem pemerintahan yang pada seharusnya adalah oleh rakyat untuk rakyat dari rakyat. Sekian, terima kasih. Gini teman-teman, ada beberapa kata kunci. Satu adalah rakyat. Rakyat itu artinya follower kira-kira. Oke, rakyat. Yang kedua tadi disampaikan nih. Di situ ada namanya kekuasaan. Kemudian ada kewenangan. Beda ya, kekuasaan dan kewenangan. Kemudian di situ ada tadi disebutkan transparansi. Kalau saya rangkum nih, paling sederhana memang yang tadi dibilang, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Siapa yang bilang pertama kali ini? Namanya Abraham Lincoln. Dia mengatakan itu. Tapi definisi demokrasi ada lebih dari 550 definisi demokrasi. Jadi kalau kita bilang demokrasi, tidak ada satu definisi yang terpakai untuk semuanya. Ada 550. Kalau teman-teman pengen belajar, tulis nanti di Google. Namanya David Collier sama Levitsky. Dua orang ini adalah ahli comparative politics yang mempelajari demokrasi dan mereka melakukan studi definisi demokrasi dan ketemu lebih dari 550 definisi. Jadi, ketika saya tanya apa demokrasi, tidak ada jawaban yang salah. Yang ada adalah jawaban yang bervariasi. Betul ya? Jadi teman-teman, ketika kita ngomong demokrasi, kadang-kadang yang dibayangkan demokrasi satu orang sama orang lain itu belum tentu sama, saking banyaknya definisi. Nah, tapi dari itu semua ada beberapa prinsip-prinsip utama nih, yang saya mau sampaikan nih, prinsip utama. Yang kira-kira dari 550 definisi lebih itu, kira-kira itu ada. Ya, satu, pengelolaan aspirasi secara damai. Sebelum ada demokrasi, aspirasi itu tidak dikelola dengan damai. Nih, saya kepengen memegang kekuasaan. Oke, saya siapkan pedang. Saya siapkan angkatan perang. Yuk, kita bertarung. Yang menang pegang kekuasaan. Itu sebelum era demokrasi itu. Kalau mau megang kekuasaan, pakainya perang. Sesudah ada demokrasi, pakainya damai. Jadi satu kata kunci. Pengelolaan aspirasi dengan cara yang damai. Yang kedua, aturan mainnya ada tuh, karena pengelolaan demokrasi dengan damai, aturan main yang memungkinkan untuk mengelola berbagai kepentingan secara damai demi kepentingan bersama. Ada punya kepentingan nih. Ada partai yang beda-beda, ada suku yang beda-beda, ada agama yang beda-beda. Itu berbeda-berbeda tuh. Ada kaya, ada miskin, ada daerah ini, daerah itu. Semua punya aspirasi. Dikelola secara damai untuk kepentingan bersama. Itu salah satu prinsipnya. Nah, dalam pengelolaan demokrasi ini, teman-teman, aturan main itu jadi penting. Karena aturan main itulah yang menentukan demokrasi bisa berjalan atau tidak. Nah, kadang-kadang kita melihat demokrasinya seperti mampet. Sebetulnya bukan demokrasi yang mampet, aturan mainnya membuat mampet. Yang penting itu aturan main. Apa prinsip-prinsipnya aturan main itu? Nah, kemudian teman-teman, proses ini demokrasi juga diartikan penyusunan
Ini definisi prinsip lain adalah penyusunan kebijakan untuk kepentingan publik. Itulah proses demokrasi. Nah, jadi teman-teman, demokrasi ini kita sering juga dengan kita sudah mengadop demokrasi di Indonesia adalah proses politik. Proses politik, dan kalau saya lihat judulnya di sini ya, pendidikan politik untuk generasi yang cerdas berpolitik. Teman-teman sekarang aktif di organisasi kesiswaan. Sudah terlibat politik belum? Udah. Cuman bedanya politik di sini bukan politik mengatur kekuasaan publik, tapi mengatur kewenangan yang ada sesama siswa. Sudah, teman-teman sudah berpolitik. Ada pemilihan ketua tidak? Ada. Ada kompetisi tidak? Ada. Ada transparansi tidak? Ada. Ada pertanggungjawaban tidak? Ada. Ada masa tugas tidak? Ada. Ada pembagian kewenangan? Nah, itu prinsip demokrasi. Teman-teman, saya beri contoh nih. Kalau sebuah kerajaan absolut itu bukan demokrasi. Tidak ada bisa seorang absolut monarki, absolut kerajaan, bukan demokrasi. Kalau demokrasi, maka dibatasi kekuasaannya 5 tahun, 4 tahun. Kalau siswa berapa tahun? 1 tahun. Dibatasi. Yang kedua, dibatasi juga kewenangannya. Kalau raja absolut, dia seluruh urusan di tangan dia. Kalau sekarang di organisasi siswa saja ada namanya OSIS, ada namanya MPK. Dibagi bukan? Iya. Kalau di pemerintahan dibagi eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi dalam demokrasi kekuasaan itu dibatasi waktunya dan dibatasi lingkupnya. Tuh. Kalau 2 itu nggak ada, berarti bukan demokrasi. Dibatasi skopnya dan waktunya. Jadi teman-teman, kita alhamdulillah Indonesia sudah 25 tahun lebih punya demokrasi. Berjalan demokrasi. Nah, tanggung jawab kita adalah membuat proses politik itu berjalan lebih baik, lebih berkualitas. Nah, belajar berdemokrasi itu sama juga belajar memimpin. Teman-teman semua yang ada di sini, Anda semua insya Allah bakal jadi pemimpin kelak di kemudian hari. Pertanyaan buat kita semua di sini, teman-teman, untuk menumbuhkan kepemimpinan. Karena proses yang ada sekarang, MPK, OSIS, ada yang OSIS nggak di sini? Ada juga OSIS. OSIS, MPK, OSIS, itu semuanya adalah penumbuhan kepemimpinan yang nanti menjadi stok untuk demokrasi. Perlu tidak anak muda peduli demokrasi? Perlu. Kenapa perlu peduli? Ada yang mau jawab? Di atas kesempatannya Pak Anies dari MPK Cadar menurut saya kenapa anak muda harus berdemokrasi, karena ya kita kan yang akan meneruskan kita kan yang akan meneruskan negara. Jadi dan demokrasi ini bukan hal yang bisa kita tiba-tiba tahu kan. Jadi dan demokrasi dari awal itu sama dengan kita membangun experience dan juga supaya kita bisa mendapatkan skill yang diperlukan nanti menjadi pemimpin yang bisa inklusif, efektif, dan juga untuk rakyat kepada rakyat. Namanya siapa? Raihan. Raihan. Tepuk tangan buat Raihan. Ini bagus. Yang disampaikan Raihan itu benar. Ada 2 sebabnya. 1, karena teman-teman masih muda. Tadi dibilang Anda akan menjadi seseorang besok. Oke? Jadi ini proses persiapan. Yang kedua, Anda muda, bagian dari masyarakat. Sekarang saja, teman-teman sudah terdampak belum sih sama keputusan politik? Sudah terdampak belum? Apa misalnya? Apa? Pendidikan. Kenapa pendidikan?
Kurikulum itu keputusan politik, bukan? Iya, biaya sekolah, kurikulum, alokasi anggaran untuk pendidikan itu semua keputusan politik. Jadi, teman-teman semua setuju sekali Anda aktif berpolitik. Kenapa? Karena Anda punya dua peran. Hari ini sebagai anak muda yang terdampak, dan masa depan karena Anda nantinya akan menjadi orang-orang yang mengambil keputusan. Dua peran itu, kenapa itu menjadi relevan? Nah, sekarang teman-teman sekalian, untuk bisa menumbuhkan peran ke depan, peran masa depan, dua-duanya harus dimainkan nih. Anda harus peduli dengan lingkungan yang ada sekarang. Harus peduli dengan keputusan-keputusan politik yang ada sekarang. Mengikuti pembicaraan di dalam perdebatan-perdebatan politik. Ikuti itu. Dan bagi teman-teman semua, perlu kesempatan untuk dialog-dialog dengan pelaku-pelaku proses politik. Dari situ teman-teman akan banyak mendapatkan akumulasi pengalaman orang. Saya sering sampaikan gini, adik-adik, umur itu nggak bisa disalib biologisnya. Umur biologis itu nggak bisa disalib. Kalau Anda umur 15, teman yang umur 18, sampai kapanpun Anda nggak bisa nyalip umur biologis. Tapi umur intelektual Anda bisa nyalip. Umur mental Anda bisa nyalip. Umur pengalaman Anda bisa nyalip. Orang usianya 25 bisa lebih matang daripada yang usianya 30, bisa lebih luas pengetahuan dari usia 30, betul tidak? Tapi Anda nggak bisa nyalip usia biologis. Karena itu, teman-teman sekalian, di dalam bicara politik Anda perluas wawasan dengan membaca, dengan berdialog, dengan bertemu, dengan terlibat, sehingga Anda mengalami proses pendewasaan dan pematangan dalam urusan politik lebih awal daripada teman-teman yang lain, karena Anda mengerjakan itu. Nah, dalam kegiatan organisasi, teman-teman, ini penumbuhan kepemimpinan. Saya ingin sampaikan pentingnya penumbuhan pemimpin. Anda disebut pemimpin bila apa? Bila ini ada ketua-ketua di sini. Banyak ketua-ketua. Apa yang menyebabkan Anda, atau kenapa Anda disebut sebagai ketua? Kenapa Anda disebut sebagai pemimpin? Ada yang mau kasih jawaban Mas saya? Perkenalkan, nama saya Raina Amira Dewi, biasa dipanggil dengan nama Raina. Untuk seseorang seperti penanya tadi, untuk bisa menjadi seorang pemimpin, kenapa seseorang bisa menjadi seorang pemimpin? Karena seorang pemimpin itu dianggap sebagai seseorang yang bisa mengatur dan menyatukan anggotanya sehingga dapat melaksanakan suatu tujuan tertentu sesuai rencana. Bagus, tepuk tangan. Seseorang yang bisa mengatur dan menyatukan anggotanya. Good. Ada lagi? Yuk, boleh. Terima kasih Bapak Anies. Perkenalkan, saya Citalita dari SMA 5 Depok. Menurut saya jika terpilih menjadi pemimpin itu, kita tuh bisa memotivasi, mengajak, mengayomi anggota kita untuk mencapai tujuan bersama yang akhirnya menjadi capaian bersama kita. Oke, bagus. Terima kasih. Bisa mengayomi, menggerakkan, mencapai tujuan bersama. Yuk, Anda. Let's go Jakarta. Nama saya Radin dari SMA Jakarta. Menurut saya seorang pemimpin itu adalah dia yang bisa mengayomi, dia yang bisa mengajak, dia yang bisa menyatukan kelompoknya untuk bersama-sama mencapai tujuan, dan juga menghasilkan generasi yang akan nantinya bisa meneruskan kepemimpinan tersebut. Terima kasih. Good, tepuk tangan. Perkenalkan, nama saya Nevin. Menurut saya untuk menjadi sebuah ketua yang baik itu adalah sebuah orang yang bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh yang baik untuk anggotanya sehingga termotivasi untuk melaksanakan tugasnya lebih baik lagi dan bisa membuat mereka lebih kompak dan mempersatukan satu sama lain sehingga mereka bisa efektif untuk melaksanakan tugasnya. Bisa teladan, bisa beri kasih tepuk tangan.
Adik-adik semua, yang tadi semua disampaikan tidak salah. Nggak salah. Itu benar. Tapi itu adalah kriteria pemimpin yang baik. Oke? Pertanyaannya adalah kriteria pemimpin. Pemimpin itu syaratnya apa sih? Punya pengikut. As simple as that. You have no follower, you're no leader. You have no follower, you are no leader. If nobody follows you, you are not a leader. As simple as that. Simple. Teman-teman, kalau dalam Islam ada namanya sholat. Imam. Seseorang disebut imam bila apa? Bila apa? Itu dia. Disebut imam bila ada makmum nih. Saya kasih contoh. Saya sholat di tempat imam, mihrab tuh, di masjid tuh. Ada kotaknya imam kan? Saya sholat di situ. Sendirian. Boleh nggak saya sebut imam? Jadi pemimpin itu bukan soal posisi. Bukan soal posisi. Pemimpin itu soal kepengikutan. Siapa yang ikut? Kalau nobody's follow you, contoh, anaknya baik, bisa jadi teladan. Boleh disebut pemimpin nggak? Ya dia teladan. Dia bisa mengayomi. Boleh nggak disebut pemimpin? Enggak. Dia mempersatukan. Bisa nggak disebut pemimpin? Belum tentu. Disebut pemimpin kalau orang mengikuti secara suka. Diikuti apanya? Kata-katanya. Diikuti perbuatan secara suka. Nih, teman-teman semua di sini memilih seseorang menjadi pemimpin pasti punya pandangan, bukan? Tetapi syaratnya untuk dia disebut sebagai pemimpin, dia memiliki pengikut. Saya tanya nih, kalau ketua preman di terminal, pemimpin apa bukan? Boleh jadi teladan apa enggak? Tapi pemimpin kan? Iya. Nah, kita harus bisa membedakan pemimpin yang baik, yang perlu ditiru, dan pemimpin yang tidak baik, yang jangan semuanya pemimpin. Pertanyaannya teman-teman, apa yang membuat seseorang kemudian diikuti? Saya sukarela mengikuti Kaila ya. Kaila. Saya sukarela ikut Kaila. Kenapa? Apa yang membuat seseorang dipilih? Karena percaya. Mungkin nggak ikut orang karena nggak percaya. Mungkin karena percaya itu karena apa? Karena kompeten, punya kemampuan. Yang kedua, punya integritas. Yang ketiga, punya kedekatan. Oke, jadi yang membuat orang dipercaya itu 3. Ini boleh ditulis rumus ini. Namanya trust sama dengan kompetensi tambah integrity tambah intimacy. Itu membentuk namanya kepercayaan. Yang mengurangi kepercayaan apa? Namanya self interest. Orang kepercayaannya jadi berkurang kalau ada self. Nih, orang baik bekerja, tapi dalam semua urusan dia memprioritaskan anaknya terus, memprioritaskan keluarganya terus. Itu namanya self. Berkurang nggak kepercayaan orang? Kurang. Walaupun dia kompeten, walaupun dia punya integritas, walaupun punya kedekatan, tapi self interestnya tinggi, maka dia akan mengurangi kepercayaan. Jadi kalau dibikin rumus, T sama dengan K tambah I integritas tambah I intimacy kurangi SI, namanya self. Ini teman-teman. Nah, buat teman-teman ini, teman-teman yang sekarang sedang menjadi pemimpin-pemimpin muda, Anda ingat-ingat bahwa menghargai follower itu sangat penting, karena yang membuat Anda menjadi pemimpin adalah
follower. Kadang-kadang kita ini kalau belajar leadership, yang dibayangkan adalah pemimpinnya. Lupa bahwa pemimpin itu sesungguhnya terbentuk karena pengikut. Di ruangan ini pemimpin-pemimpin mahasiswa, pemimpin pelajar. Jangan lupa yang menentukan Anda jadi pemimpin adalah seluruh siswa yang ada di sekolah. Jadi teman-teman, inilah apa bekal ketika nanti teman-teman masuk ke demokrasi. Ingat, seseorang menjadi pemimpin karena pengikut. Jadi kalau sudah dipilih menjadi ketua, pikirkan nasib pengikutnya. Siapa itu? Rakyat. Itulah proses demokrasi. Dan kenapa seseorang dipilih? Karena dipercaya. Prinsip-prinsip dasar ini teman-teman yang perlu kita pegang dalam perjalanan ke depan. Dan dalam proses politik, dalam proses demokrasi, teman-teman akan ketemu dengan berbagai macam karakter orang yang itu semua dijadikan sebagai pembelajaran. Akan ketemu dengan segala macam karakter orang. Oh, itu indah sekali pengalamannya. Karena teman-teman aktif di sini itu akan ketemu dengan segala macam karakter yang itu akan membuat teman-teman kaya pengalamannya. Indonesia sudah punya demokrasi, dan demokrasi kita masih punya banyak tantangan karena aturan-aturan main dalam demokrasi yang menentukan kualitas demo. Ingat nggak tahun lalu pernah ada rencana mengubah umur? Kalau umur capres sudah diganti. Tapi ada rencana mengubah umur untuk pilkada. Yang salah bukan soal demokrasinya, tapi aturan. Ingat-ingat nih, karena itu aturannya harus aturan yang baik, aturan yang adil, aturan yang memberikan kesempatan yang sama. Itu prinsipnya. Tapi apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Rencana mengubah aturan itu batal. Kenapa batal? Karena ada kekuatan yang menentang, sehingga itu tidak menjadi keputusan. Itulah indahnya demokrasi. Ada yang punya niat melakukan ABCDFG, tetapi ada juga kemampuan untuk melakukan counter. Lalu akhirnya menjadi keputusan. Ingat tadi saya sampaikan, cara mengelola berbagai aspirasi secara damai, bukan? Dan akhirnya tidak jadi diubah. Itu proses demokrasi, dan kita akan mengalasakan itu terus-menerus dalam berbagai macam urusan. Gitu teman-teman, sebagai pengantar nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Ya, saya kembalikan kepada Kaila. Makasih.